Pada kali ini kita akan membahas sebuah tempat. Kalau dalam bahasa Latinnya adalah tempat konoan, dan kalau dalam bahasa Sangsekertanya adalah Entul Ganyong. Adapun tempat yang akan kita tampilkan adalah lokasi pelosok pedalaman yang ada di Bojonegoro, wilayah Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, dan Guyangan Nganjuk. Kita wawancara dulu ya. Mana dari Jawa Tengah ada, dari luar Nganjuk juga ada, kayak daerah timur ada. Pernah dapat komisi nggak? Dapat komisinya itu kadang dari maminya sendiri 100 ya, ntar bisa sampai ke 200. Tarifnya piro ya Mas? Ya tergantung, ada yang 150, Ada yang 150, ada yang 200, ada yang 250, ada yang 20. kalau yang 250 biasanya Jos ya. abrik. Itu cuma 250. Satu porsi gitu Mas ya. Iya, maksudnya satu porsian lah. Jadi misalkan satu porsi itu 250. Ah. Kalau minta 2 porsi berarti ya 300. Dari Guyangan Nganjuk kita beralih di Kabuh, Kabupaten Jombang. Ini adalah jalur Jombang Babat. Letaknya kalau dari Babat setelah Tugu Perbatasan. Di dekat Tugu Perbatasan ada beberapa mama-mama cantik yang sedang memandu kendaraan karena kendaraan yang mau lewat harus bergantian karena jalannya didandani atau diperbaiki. Adapun pasar Entul Ganyong Kono Onggro yang ada di jalur ini letaknya di pinggiran hutan dan kampung terpencil. Orang setempat menamakan Kampung Baru Kabuh. Mengenai penjualan konoan yang ada di jalur ini tentunya ada 2 kelas. Yang pertama adalah kelas penak dan yang kedua kelas ora patek penak. Untuk kelas penak berada di dalam perkampungan dengan harga atau tarif kisaran 250.000 per satu porsi, dan untuk kelas ora patek penak berada di pinggir jalan terbuka di kanan dan kiri jalan dengan tarif kisaran 125.000 per satu porsi. Nah, sebentar lagi kita akan melintas di kelas ora patek penak yang ada di pinggir jalan. Bila barusan kita ngomong di dekat Tugu Perbatasan, sekarang kita balik ke selatan. Kita awali dari selatan atau dari arah Jombang. Nah, perhatikan baik-baik ya. Selanjutnya kata para pengamat yang tahu dan paham betul tentang kelas ora patek penak ini, khususnya kalau di malam minggu sebelum jam 12 malam itu juga mencemaskan atau mengkhawatirkan karena seringkali ada obrakan. Jadi untuk bapake masing-masing yang mungkin suatu saat ingin melakukan ritual Entul Ganyong isi ulang yang ada di tempat ini, khusus untuk malam minggu usahakan di atas 11 atau jam 12 malam. Nah, konco-konco, sekarang kita sudah mulai masuk di perkampungan yang ada di kanan dan kiri jalan. Ini untuk kelas ora patek penak dengan harga tarif kisaran 120 sampai 150.000. Dan yang istimewa tentang kelas ora patek penak ini, katanya kalau sudah kenal dan sudah langganan bisa ngutang konco-konco. Selanjutnya untuk kelas ora patek penak dan kelas penak untuk ongkos parkir kadang ya 5.000, kalau malam minggu kadang ya 10.000. Nah, konco-konco, untuk lebih jelas dan gamblangnya coba kita wawancara dengan orang yang sangat tahu dan paham tentang tempat ini. Aku makan liwat warung penak kono iki. Warung penak itu. Warung penak iki sampean tahu liwat kono ya? Yo pegawai aku, Pak. 4 tahun aku menjajan kono iku. Ning warung penak iku. Lokalisasi Klubuk. Ngomong-ngomong kono ki tarife piro, Pak? Sing nang njaba, Pak, 120. Blak sing nang jero? Sing nang jero tergantung soalnya ayu-ayu. Ono sing enom, ono sing tuwek, tapi minimal gagane sik 200, 500. Oh, berarti kalah nondoli.
sakmono iku wis sama parkirnya. Yo sama, Pak. Oh, lain. Lain parkir Bagi beda ya? sepeda 5.000. Parkir 5.000. 5.000. Terus ngentol atau ritual Nah, itu utawa 200. ritual jambu oli, mente. nyetak, Yo. ganti oli ya. Iya. Tapi minimal 120, paling atas 350. Oh, yang di Nah, situ tuh. nah, Terus jadi- warung Puenak itu bukanya 24 jam apa? Sebenarnya bukan 24 jam, Mm-mm. tapi terkadang kan ada rahasia, khususnya Sabtu malam Minggu, kudune bagi peminat untuk ganti oli, ganti apa, Heeh. untuk seneng-seneng Heeh. di atas jam 12. Harusnya begitu. Iya, kalau Sabtu malam Minggu loh. Jadi tidak boleh sorente ya. Orang ngono kan kalau lagi penak-penak terus diobrak kan. Oh, nggak iso, tetap diterus nopenak. Terus penak-penaknya baru diobrak. Ono penanggung jawabnya enggak, ono penanggung jawabnya. Oh, ada penanggung jawabnya. Ada penanggung jawabnya. Ya atur lah. Piye penake mergo yo padha penake. Mergo yo padha penake. Iya. Oke, terima kasih Pak ya narasumber kita yang keren kali ini. Nah, ini sopir Blobo ini ya. Tidak seperti tadi sopirnya medit-medit. Ini adalah sopir Blobo. Jadi truk gede-gede itu jinak sama sopir Blobo ini ya. Oke, kita lanjut. Ini Mbak Rini, yang sana adalah Mbak Sopo, Mbak Jum. Mbak Jum. Mbak Jum yang cantik sekali ini. Sopirnya sopirnya ki ora roh iku ya Mbak ya. Setelah konco-konco sedikit banyak tahu dan paham tentang pasar konoan yang ada di Guyangan Nganjuk dan yang ada di Kabuh Jombang, kini kita beralih yang ada di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Kebetulan pada saat ini yang saya pilih yang ada di Kampung Pelosok Pedalaman. Adapun letaknya berada di perbatasan antara kedua desa, yaitu Desa Mawet dan Desa Pancur. Nah, inilah dia konco-konco, kendati pun letaknya berada di pedesaan dan pelosok, namun soal tarif atau harga pun sepertinya tidak kalah dengan yang ada di kota, misalkan yang ada di Guyangan dan yang ada di Kabuh Jombang. Rupanya mereka yang berjualan konoan di tempat ini, walaupun di tempat pedesaan atau pelosok pedalaman, pada hari sebelumnya mereka itu pun pedotan atau pernah berada di Guyangan dan di Kabuh Jombang. Mungkin mereka itu ingin cari suasana baru. Misalkan seperti ini ya, 2 minggu berada di Guyangan Nganjuk, terus 2 minggu berikutnya berada di Kabuh Jombang, terus 2 minggu berikutnya berada di Kalisari, terus 2 minggu berikutnya berada di tempat ini. Makanya di mana-mana tempat, kendati pun berbeda kota, urusan tarif atau harga itu sepertinya sama dan hanya beda tipis, paling-paling berbeda 10 atau 20 ribu saja konco-konco. Itu tadi untuk kelas sedang atau kelas ora patek penak. Namun untuk kelas paling penak ya paling tidak masih 250 hingga 300 ribu. Selanjutnya untuk tempat konoan yang ada di perkampungan Bojonegoro ini, entah kenapa untuk sesaat sementara waktu banyak setan-setan warung yang tutup. Biasanya hampir semua pintu itu terbuka. Mungkin karena di tempat ini sekarang lagi musim belum panen ya. Dan sekarang ini memang musimnya itu sudah mulai kemarau. Jadi bumi yang ada di lokasi ini kelihatan kering dan tandus. Kendati pun bumi yang ada di seputaran ini tidak kelihatan kering dan tandus, namun para peminatnya yang ada di tempat ini juga bukan warga sekitar, melainkan orang-orang dari luar pedesaan ini.
Selanjutnya setelah kita melintas di kampung jajanan tradisional, kepiting lokal, dadak bengek dan lain sebagainya, ini kita mendapati satu hal yang menarik, yaitu mencari lauk pauk dengan bantuan ini guguk. Ini lucu-lucu sekali ini guguknya ini ya. Kok cilik-cilik Pak ya? Nah, ini guguk-guguk ini nggih golek lauk pauk. Napa masih digledak bisane nyambe napa luwak? Cilik-cilik tapi ganas-ganas sudah. Niki nggih gledak anu nyambek napa-napa? Apa Sak enake. oh sak enake? Oh sak oleh ya luwak nyambek ya nyambek. Nah, guguk untuk berburu dengan guguk hias itu berbeda ya. Kalau guguk untuk berburu itu kecil-kecil tapi ganas-ganas dan cerdik serta cerdas. Tangkas juga terengginas. Wah, ngoyoh iki. Ngeplok. Apa iki kirike Mas Afi lucu-lucu.